Datang kepada Bapak Ibu semua, Pak Kardi, Bu Afi, Bu Irma, Bu Mary, Pak Anto juga semuanya selamat pagi. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam meeting diseminasi DD dan kami dari kelompok berapa ya? Kelompok 2 kalau tidak salah. Hari ini akan menyampaikan materi dengan tema tips sehat ala Rasulullah yang akan pertama-tama saya akan memperkenalkan orang-orang yang bertugas di hari ini. Saya sendiri sebagai host Anggit Hairani, kemudian moderatornya ada Bu Hodro dan presenternya ada Bu Aja. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung serahkan kepada Bu Hodro. Silakan Bu Hodro. Oke, Bapak Ibu, puji syukur, alhamdulillah atas segala nikmat dan rezekinya ya. Hari ini kita sudah memasuki hari kedua Ramadan. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah selama sebulan penuh ini. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini, Bu Afi, Bu Mary, Pak Anto, Pak Kardi, Bu Irma, Pak Husen, Bu Giska, Bu Badri, Bu Asri, Bu Ajeng, Bu Anggit, dan saya sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cara-cara sehat diterapkan Nabi Muhammad SAW selama puasa sudah sewajarnya jadi panutan umatnya. Ternyata ada rahasia di balik itu. Tips sehat ala Rasulullah selama bulan Ramadan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan ke Bu Ajeng untuk memaparkan presentasinya. Oh iya, Bapak Ibu, sebelumnya mungkin nanti akan di-share presensi oleh Bu Anggit. Nanti akan ada di chat. Baik, langsung saja Bu Ajeng, silahkan. Jangan pakai kabel itu. Nanti nggak bisa dipakai senang. Nggak boleh kamu lagi yang pakai Oh ya, sebentar Bu Ajeng. Bu Ajeng sebentar. Oke, silakan Bu Ajeng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih banyak kepada Bu Anggit dan Bu Hodro selaku host dan juga moderator. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan yang sangat baik karena kita dapat berkumpul pada meeting kesempatan kali ini. Sebetulnya materi ini hampir mirip dengan tema pembahasan yang kemarin sudah dipaparkan sama Bu Shirley, Bu Mary, dan Bu Apri itu. Tapi di sini saya akan memperjelas sedikit atau mengeluarkan beberapa hadis-hadis pilihan yang mungkin sudah agak terkenal dan lebih kita lebih berkenalan lagi sama apa sih pola sehat yang betul-betul Rasulullah lakukan selama bulan Ramadan seperti itu. Baik, langsung saja saya mulai presentasi saya. Tips sehat ala Rasulullah SAW. Di sini sudah ada dalil dan ada riset tentunya. Riset bukan saya yang meriset, tapi ada salah satu buku. Mungkin ada beberapa buku di sini, tapi yang saya pasang fotonya itu adalah fotonya salah satu dokter yang juga dokter dari Jepang. Salah satu dokter Jepang ini pun ikut serta atau ikut andil, bukan andil, dia membenarkan bahwa teori ini atau enzim yang ada di dalam perut ini kalaupun akan rusak jadinya seperti apa. Begitu. Jadi langsung masuk di slide yang pertama. Next, Bu Ajeng. Next. Nah, di sini ada dokter Hiromisinya yang kebetulan saya ingat-ingat lagi karena kemarin sudah ada buku yang dari referensi yang dokter Zaidul Akbar. Kemudian saya tambahkan lagi mungkin referensi yang lain yang bisa mendukung.
Di situ ada bukunya Dr. Hiromi Shinya dari Jepang. Jadi ada satu hadis di mana mengatakan sumber daripada penyakit adalah perut. Perut adalah gudang penyakit dan berpuasa adalah salah satu obatnya. Yang kita tahu memang apapun yang kita konsumsi, semua akan dicerna dalam perut. Entah itu makanan yang baik atau yang kurang baik menurut kita, itu semuanya kalaupun dimasukkan ke dalam perut, semua akan dicerna dalam perut. Nah, perut ini yang menjadi sumbernya semua seluruh penyakit itu di dalam perut. Nah, kalaupun akhirnya Rasulullah mengajarkan kita untuk berpuasa, yang akhirnya puasa ini akan menjadi sebuah obat. Kita disuruh istirahat dulu nih perutnya. Ini perut kita harus istirahat dulu karena kita tidak selamanya bisa terus mencerna makanan-makanan yang akan masuk seperti itu. Kemudian didukung oleh riset dari Dr. Hiromi Shinya, beliau mengemukakan tentang enzim. Apabila ada beberapa enzim yang rusak di dalam perut, maka metabolisme seluruh tubuh pun akan kurang baik jadinya. Jadi riset dari Dr. Hiromi Shinya ini menyepakati bahwa hadis yang saya tangkap di sini, hadis dari Rasulullah tentang penyakit yang ada di dalam perut, sumbernya itu adalah perut, dan makanan yang masuk itu sebenarnya harus yang halal dan yang toyib, yang harusnya masuk ke dalam perut kita. Namun terkadang memang manusia suka terlalu unik dan berinovasi makanan terlalu jauh yang sebetulnya itu tidak dibutuhkan oleh perut kita. Seperti itu. Jadi ini dibetulkan atau didukung dengan risetnya Dr. Hiromi Shinya yang mengemukakan tentang enzim dari beberapa makanan yang memang seharusnya masuk ke dalam perut itu seperti apa saja enzim-enzim yang bagus, karena di dalam perut kita juga sudah ada enzim seperti itu. Apakah enzim itu ketika saling bertemu di dalam perut akankah menjadikan lebih positif atau malah menjadikan racun begitu. Kemudian lanjut di slide berikutnya. Ada adab dan kebiasaan Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah itu mungkin yang pertama tidak meninggalkan sahur. Mungkin memang Rasulullah tidak pernah meninggalkan sahur. Karena apa? Suaranya mungkin putus-putus ya. Bentar. Iya. Tes Bu Anggit sudah? Ya. Baik. Jadi hal-hal yang memang biasanya kita tahu, sahur itu untuk meningkatkan energi selama seharian penuh, tapi ternyata ada hal yang perlu putus-putus. Halo? Mungkin saya agak lambat ya cara ngomongnya ya. Ya, sekarang kedengaran. Udah ya? Sudah cukup ya? Baik. Di sini kondisi kita saat sahur sahur itu ya bukan hanya berkah saja, namun sahur itu juga yang perlu kita tahu, sahur akan membedakan posisi umat muslim dengan ahli kitab. Ahli kitab itu berarti di luar dari muslim. Ada banyak agama-agama lain yang juga turut serta ikut-ikutan puasa, karena memang mungkin di agamanya menganjurkan seperti itu. Yang saya pernah tahu dulu karena saya background-nya di perbandingan agama, studi perbandingan agama, orang Hindu pun melakukan puasa, gitu. Orang Buddha pun pernah puasa, namun tidak sekonsisten orang Islam. Nah, ini dia orang Protestan juga melakukan puasa, Katolik juga sering puasa mutih. Nah, di sini yang akan membedakan posisi umat Muslim, di mana sahur menjadi pembeda, bukan hanya berkah saja, namun sahur akan menjadi pembeda dari orang Muslim dan orang-orang ahli kitab. Kita menyebutnya orang ahli kitab seperti itu. Jadi dari sahur pun kita mulai
sudah konsisten bahwa kita menyatakan, oh hari ini kita akan makan sahur, besok insya Allah apa yang kita makan ini akan menjadi berkah. Terus doa-doa yang positif ini akan keluar saat kita bangun pertama kali sahur. Karena bangun pertama kali itu memang betul-betul kita dalam kondisi yang sudah bugar. Karena mungkin jam 3 orang bangun sepertiga malam, kita bisa sekalian sholat tahajud, kita bisa sekalian lebih mengingat Allah di saat-saat kondisi yang sepi, disitulah otak berfungsi dengan sangat baik. Seperti itu. Kemudian masuk ke yang kedua, kebiasaan yang kedua, itu makan sayur, Bek Bu Anggit, makan sayur, sebelahnya, makan sayur dan buah. Oh, sebentar, ada juga di sini tidak meninggalkan sahur, jadi bentar. Langsung aja deh kita masuk kedua, nanti aja saya jelaskan, saya tambahkan sedikit. Di sini Rasulullah tidak pernah meninggalkan makanan sayur dan buah. Yang Rasulullah sering memakan sayur dan buah, bahkan beliau menghabiskan sayur-sayurnya terlebih dahulu sebelum masuk ke makanan pokoknya. Atau misalnya di sana kita sekarang misalnya pakai nasi, Indonesia orang pakai nasi, makannya makanan pokoknya. Jadi makan sayurnya dulu dihabisin, baru makan si nasinya gitu. Terus kemudian dilanjutkan dengan jenis makanan lain. Rasulullah menyukai kurma, anggur, buah delima. Bahkan di dalam sebuah hadis, dalam kitab referensi saya yang kedua, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ini bukunya menjadi referensi penuh dalam tesis saya. Buku Ihya Ulumuddin ini adalah buku yang sangat terkenal bagi orang-orang sufi modern. Begitu. Jadi buku ini terdapat 9 jilid, di mana satu jilid terdapat ratusan chapter, ratusan tema tentang dunia keislaman. Namanya buku Ihya Ulumuddin, artinya membangun atau menghidupkan kembali cahaya Islam. Jadi di situ semuanya seputar Rasulullah, di situ semuanya seputar keislaman. Bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu, itu bukunya semua tentang bagaimana kita mampu mengendalikan hati, mengendalikan hawa nafsu, zuhud, meninggalkan hal-hal yang duniawi. Itu bukunya semuanya membahas penuh tentang itu. Salah satunya di jilid ke-7 ada satu chapter membahas tentang makanan atau menjaga hawa nafsu, menjaga syahwat dengan memasukkan apa yang seharusnya dibutuhkan. Berarti ini semua temanya tentang perut ya. Memang perut yang mampu mengendalikan, kita mampu mengendalikan syahwat apabila kita mampu mengontrol apa yang kita masukkan ke dalam perut. Seperti itu. Jadi bukunya mengupas seputar perut, chapternya, temanya mengupas tuntas tentang kenapa sih kita sangat penting sekali kita membahas masalah perut, karena perut memang inti dari apa yang akan kita keluarkan kembali gitu. Di sini Rasulullah mengambil 2 makanan yang sangat baik, yaitu kurma dan susu. Kurma dan susu ini beliau campurkan dan bahkan beliau katakan at-thayyibani, atau 2 makanan terbaik, gitu, makanan-makanan yang baik. Seperti itu. Akhirnya beliau sering mencampurkan kurma dan susu menjadi satu. Nah, sekarang baru sering viral nih susu kurma. Padahal ini sudah sering diminum sama orang-orang Timur Tengah sana. Seperti itu. Kemudian lanjut Bu ke yang slide selanjutnya. Iya, tadi saya tambahkan dulu. Jadi di buku Ihya Ulumuddin ini juga selain itu Rasulullah mengatakan bahwa daging itu adalah makanan yang juga beliau suka. Namun jika saja nih, saya akan bacakan. Ketika itu hadis ini diriwayatkan diambil dari percakapan beliau dengan Abu Hurairah.
diriwayatkan oleh Muslim. Daging itu seandainya aku memohon kepada Allah agar Ia memberiku makanan daging setiap hari, karena daging ini daging makanan yang beliau suka. Niscaya Dia akan memberikan. Jadi bisa kita semua analisa, kalaupun beliau meminta kepada Allah untuk dikasih daging, karena ini daging itu makanan utama di dunia dan di akhirat, seperti itu. Nanti di akhirat nggak mungkin, saya juga belum pernah ke sana, jadi ini yang sesuai dengan yang saya baca dulu, makanan pokok di dunia dan di akhirat itu pasti ada dagingnya, seperti itu. Merupakan makanan utama di dunia dan di akhirat. Seandainya aku memohon kepada Tuhanku agar Dia memberiku makanan daging setiap hari, niscaya Dia akan memberi. Berarti dari sini kesimpulannya Rasulullah tidak memakan daging setiap hari. Dikatakan memang beliau menyukai daging, tapi karena konsistensi daging itu pun kurang baik dimakan tiap hari, mungkin beliau membatasinya seperti itu. Dan beliau lebih menyukai makanan-makanan yang lebih berserat seperti labu air begitu. Kemudian masuk ke nomor 3, tidak langsung tidur setelah makan. Ya, di sini Rasulullah tidak langsung tidur setelah makan, sahur, dan langsung beraktivitas. Beraktivitasnya seperti apa? Beraktivitas langsung mengingat Allah. Jadi di sini caranya, cairkan makanan kalian dengan berzikir kepada Allah dan sholat. Jadi kalau semisal kita habis sahur, mungkin ada kesempatan kita untuk sekedar wiridan atau baca-baca sholawat, baca zikir-zikir pilihan yang kita sering pakai setiap harinya sambil melamun atau merenungkan diri seperti itu, mengingat Allah. Itu proses pencernaan makanannya bisa lancar. Karena apa? Karena itu juga termasuk gerakan-gerakan yang konsisten gitu kita lakukan. Lidah kita berbicara, lidah kita bergerak, kemudian hati kita ikut bergetar, otak pun ikut bermain bersama dengan alunan-alunan yang zikir-zikir pilihan yang sudah kita bacakan. Seperti itu. Kemudian makan secukupnya, memang harus lagi-lagi perut lagi, kembali lagi ke perut. Betul-betul Rasul mengingatkan kepada kita untuk menyediakan sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga nafas. Supaya apa? Supaya semuanya seimbang. Jadi makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jangan sampai kenyang duluan terus udah kenyang baru lapar. Biasanya ngos-ngosan gitu. Nah, di sini dan yang terakhir, makan pelan-pelan. Tuh, jadi bisa kita makan, ada sebuah artikel yang saya baca juga membandingkan orang yang makan es krim cepat dengan orang yang sambil menghabiskan makanannya dengan perlahan. Ternyata orang yang menghabiskan makanannya perlahan akan merasa lebih cepat puas dan kenyang lebih lama. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Nanti semisal ada yang tidak dipahami atau mau bertanya, boleh kita buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Ini langsung saya kembalikan ke Bu Hodroh selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas pemaparannya. Wah, bagus banget. Saya jadi belajar lumayan banyak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya tidak lupa untuk mengingatkan kembali untuk mengisi presensi hari ini ya Bapak Ibu. Linknya ada di kolom chat. Nah, barangkali mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berbagi atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Bu Ajeng. Silakan Bapak Ibu, bisa lewat chat atau mungkin mau lambaikan tangan, nanti akan dibukakan oleh Bu Anggit. Apakah ada yang ingin berbagi Bapak Ibu? Sedikit tadi yang disimak dari pemaparan Bu Ajeng,
Mungkin yang pertama itu tidak meninggalkan sahur, itu pasti penting ya kalau misalnya untuk tidak sahur, untuk menjalankan puasa seperti itu mungkin akan terasa sulit. Yang kedua itu makan sayur dan buah. Ketiga, tidak tidur langsung setelah makan. Keempat itu makan secukupnya. Dan yang kelima itu makan pelan-pelan. Ternyata makan pelan-pelan itu kadang kalau sedang lapar-laparnya mungkin agak sulit ya Bu Ajeng ya. Oke, Iya. mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa raise hand atau bisa ditanyakan di kolom chat. Pak Anto Bodro. Oh, Pak Anto, baik Pak Anto, silahkan. Dibacakan saja mungkin Bodro di chat. Oh, ada di chat sebentar. Wow. Oh ya Bu Ajeng, apakah setelah sahur plus subuh terus tidur itu termasuk yang tidak dianjurkan Bu? Ya, bagaimana Bu Ajeng? Silahkan dijawab pertanyaan Curhat dari ya, Pak Pak Anto. Anto. Sebenarnya memang ada nilainya juga tidur saat puasa Ramadan ya. Tidur aja nilainya ibadah gitu ya. Tapi rentang waktu, kita berikan rentang waktu, kita tuh seakan-akan seperti menzolimi perut kita sendiri, menzolimi badan kita sendiri, kalau kita tidak memberikan waktu yang pas untuk dia mencerna dulu terlebih dahulu, paling tidak setelah sahur gitu. Setelah sahur, memang Rasulullah di situ tidak langsung duduk, tapi Rasulullah pernah berkeliling dulu sambil berzikir seperti itu. Jadi memang mengutamakan aktivitas terlebih dahulu supaya apa? Supaya itu makanan pencernaannya dicerna dengan baik. Kemudian setelah subuh lebih baik. Menurut saya afdol sekali ketika tadarus setelah subuh. Jadi itu apa ya? Memang jangan sampailah ditinggalkan kalau tadarus setelah subuh itu, karena membantu daya ingat kita seperti itu, dan otak merekam segala sesuatu lebih cepat seperti itu ya. Mungkin kalau tidur boleh tidur misalnya setelah tadarus dari jam 5 misalnya sampai jam 6 terus kita udah capek nih matanya, udah boleh tuh tidur ayam gitu, boleh tuh ya, bagus sekali itu tidur ayam gitu, jangan sampai pules banget. Iya. Baik Pak Anto, bagaimana? Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ana. Sebaiknya gimana ya Bu? Inginnya makan pelan-pelan, tapi kadang karena terbatas waktu untuk bertugas kembali agak susah nih Bu. Wah, ini pasti beberapa termasuk saya juga kadang kalau udah yang buru-buru gitu pasti nanti gimana nih Bu Ajeng? Silahkan langsung dijawab Bu Ajeng. Dari Bu Afi Bodro. Oh Bu Afi, maaf. Iya. Bu Afi. Iya. Jadi sebenarnya apalagi juga ya Bu ya, kalau semisal ada orang yang giginya berlubang, itu kan kunyahannya tidak 100% sama lembutnya dengan orang yang giginya tidak berlubang, seperti itu ya. Atau aduh saya benar-benar dikejar-kejar dengan waktu nih, saya harus segera melakukan pekerjaan, sedangkan saya pengen makan nih, kalau bisa cepet-cepet deh gitu. Paling tidak nikmati banget atau biarkan air ludah itu bercampur dulu. Kalaupun dia tidak sampai berapa yang dianjurkan, 30 atau berapa yang dianjurkan Bu untuk ngunyah itu? Berapa ya? Iya, 30 ya kalau nggak salah. 30 ya. Sekitar 30. 32 kali. Kunyahan kita kan nggak mungkin ngitung 1, 2 Kayaknya gitu, satu nggak kiri mungkin ya. kanan gol, Bu. Iya, seperti itu. Jadi memang biarkan dulu ludahnya itu bercampur dengan baik gitu. Kalaupun memang harus ya memang seperti itu sih. Cuman memang manusia kadang-kadang kan suka unik ya. Jadi berinovasi, pengen cepet-cepet karena udah dikejar sama waktu, padahal akhirnya jatuhnya menzolimi dirinya sendiri seperti itu. Iya, baik Ini Bu Ajeng. bukan jawaban sebenarnya ini. Namun memang yang sudah dianjurkan, kenapa tidak lebih baik kita kerjakan gitu, tidak makan terlalu tergesa-gesa. Paling tidak habis makan kita langsung minum air putih, supaya air putih ini juga membantu untuk mencerna makanan itu, lebih banyak ke minumnya. Oke, baik. Bagaimana Bu Afi?
Aduh Bu Afi, maaf kalau memang kurang kurang Iya. bagus banget nih penjelasannya. Namun seperti itu Bu Afi. Ya, ini juga ada pertanyaan Bu Ajeng dari Bu Rizka ya. Bu Ajeng mau tanya, bagaimana kalau orang memilih metode makan dengan cara vegetarian yang tidak makan daging? Apakah itu baik? Bagaimana Bu Ajeng? Silahkan, Iya. monggo dijawab. Jadi ada yang saya tahu juga kalau orang vegetarian kan berarti dia nggak makan daging, dia nggak makan makanan lemak-lemak apa itu. Namun kalau lemak-lemak yang dari protein itu mungkin dia masih makan. Kalau orang-orang vegetarian tidak makan daging, menurut saya dan yang buku saya yang saya baca, beberapa buku yang saya baca itu sah-sah saja karena genetika seseorang itu mungkin ada yang condong positif, ada condong yang negatif ketika makan produk olahan dari sapi atau susu atau daging seperti itu. Daging sapi kah, kambing kah, domba kah, seperti itu atau unta kah. Seperti itu. Jadi ada genetik yang tersimpan dalam tubuh kita yang mengacu kepada positifkah atau negatifkah. Efeknya atau impact yang akan kita terima ke depannya, apakah hasilnya negatif atau positif, itu bisa sekali dirujuk kepada ahli gizi. Apakah konsentrasi makanan daging per daging-dagingan itu dianjurkan untuk kita atau malah tidak sama sekali. Seperti itu. Golongan darah pun bisa dilihat. Kayak golongan darah B katanya tidak boleh, beberapa buku tentang golongan darah makanan dan golongan darah B tidak dianjurkan untuk makan produk olahan susu secara berlebihan. Secara berlebihan berarti sedikit boleh, namun tidak sesering orang yang bukan golongan darah B gitu yang saya baca seperti itu sih Bu. Jadi kalau orang vegetarian bagus sekali, malah sebenarnya bagus. Gitu, dia tidak makan jeroan, tidak makan daging-dagingan, mungkin daging merah yang hanya dagingnya saja gitu masih bagus sih. Kalau dia tidak makan daging sama sekali, itu pilihannya bisa dijatuhkan ke yang lain, misalnya kacang-kacangan, dia lebih pilih kacang-kacangan, gizinya bisa digantikan kepada kacang-kacangan yang lain kalau tidak makan daging. Seperti itu Bu, yang saya bisa paparkan seperti itu. Ya, baik Bu Ajeng. Bagaimana Bu Rizka? Ini ada pertanyaan lagi Bu Ajeng dari Bu Irma. Bu Ajeng, anak-anak kan suka lama makannya, tapi kita suka suruh agak cepet karena kadang makannya lama banget dikunyahnya. Itu bagaimana ya Bu Ajeng? Salah nggak kalau kita nyuruh makannya agak cepet? Itu silakan dijawab Bu Ajeng. Oh, mungkin ketika perintahnya yang salah, ayo cepetan makannya dong, gitu. Mungkin perintahnya yang salah. Mungkin, ayo itu ngunyahnya yang lebih berirama, iramanya lebih ngebit, ayo makannya, ngunyahnya. Mungkin perintahnya gitu kali ya. Bukan, ayo cepet-cepet makannya. Nah, kalau misalnya kita mungkin sambil bercanda, anak itu juga sambil akan langsung mengiyakan kali ya. Kalau ya memang anak-anak makannya lama. Dari situ makanya akan ada timbul masalah gigi berlubang atau plak-plak gigi pada anak-anak. Itu makanya dari situ kita menjelaskan dulu, kalau makannya di mood mungkin begini efeknya. Nanti kamu mau nanti giginya dibor atau apa seperti itu. Mungkin bisa jadi lebih diarahkan seperti itu supaya anak-anak lebih cepat mengunyah terus habis itu minum, kan biasanya makan minum seperti itu kan anak-anak ya, biar lebih cepat dia nelennya. Padahal sebenarnya itu tidak dianjurkan, ngunyah lebih baik mengunyah yang agak lama sih sebetulnya. Begitu cukup Bu, ada lagi. Baik Bu Ajeng, boleh ini dibantu Bu Beri. Ya, ini ada sedikit mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi. Di sini ada Pak Soleh Harjanto. Mengingatkan luar biasa Ustazah Bu Ajeng, jangan lupa ikuti tausiah beliau di YouTube hari Selasa, Kamis depan jam 17.30, nanti linknya akan di-share. Oke, menurut Bu Badriah, Bu Ajeng luar biasa. Aduh, ya Allah. Terima kasih ya Bu Irma. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi. Iya, boleh berbagi, Ibu, Bapak. Mungkin Bu Ajeng, kalau dari saya itu kan mungkin punya asam lambung ya Bu Ajeng. Dan setiap
pagi atau sahur itu pasti saya harus pertama ketika bangun tidur dan minum air putih itu pasti harus selalu 1 sendok madu. Itu gimana ya Bu Ajeng kalau yang punya asam lambung, mungkin ada tips-tips sedikit gimana biar aman insya Allah ibadahnya sebulan ini. Monggo Bu Ajeng boleh kah dijawab? Mungkin memang kalau madu yang betul-betul madu asli dari hutan, bukan ya dari hutan, memang betul-betul dari hutan, itu memang asamnya agak asam banget ya Bu. Makanya boleh nanti dicampur sama air hangat seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung madunya. Jadi pakai air hangat Bu, pelan-pelan aja minumnya. Sendok sampai habis seperti itu. Oh iya Bu, ada satu lagi yang saya tambahkan nih, Iya, Bu, silakan. perihal penyakit perut. Jadi dari hadis riwayat Muslim dan Bukhari, ini kombinasi Muslim dan Bukhari. Berarti ini insya Allah sudah sangat sahih sekali. Dikatakan bahwa orang-orang yang terkena penyakit perut itu insya Allah matinya syahid. Saya akan bacakan hadisnya. Menarik sekali ketika kita tahu, oh ya Allah, berarti segitu segitu parahnya orang yang, segitu sakitnya orang yang mengalami penyakit perut gitu. Jadi sampai dikatakan dia mati syahid. Ada 5 orang yang dikatakan mati syahid. Nah, jadi Ibnu Hanifah mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang terhitung mati syahid? Kata Rasulullah menjawab, kalaupun orang-orang yang terbunuh di jalan Allah atau mati di jalan Allah itu masuk dalam kriteria mati syahid, berarti hanya sedikit sekali umatku yang mati syahid. Nah, kemudian akhirnya ditanya lagi sama Abu Hanifah, bila demikian, siapakah mereka ya Allah, siapakah mereka ya Rasul yang dikatakan mati syahid? Yaitu orang-orang yang meninggal karena penyakit taun, yang pertama, penyakit wabah, yang kedua karena penyakit lambung, yang ketiga karena dia tenggelam. Itu. Jadi, dan yang terakhir adalah orang-orang yang mati syahid. Nah, berarti segitu kita harus sangat memperhatikan orang-orang yang sakit perut, apalagi orang-orang yang sampai sakit lambung, kanker lambung. Nah, dokter yang tadi saya katakan yang dari Jepang itu, beliau risetnya itu membenarkan apa yang dikatakan Rasul, bahwa orang yang terkena enzimnya sudah rusak, itu betul-betul akan sangat gawat, mempengaruhi semua metabolisme yang ada di dalam tubuh. Begitu. Jadi dikatakan mati syahid nih orang-orang, Masya Allah sekali, orang-orang yang terkena penyakit perut, sekitar perut. Sakit perut apa? Kok bisa sampai mati syahid? Orang-orang yang sakit perut karena kerusakan enzim. Dikatakan dalam buku Ihya Ulumuddin. Di situ juga ada. Ini lengkap banget buku Ihya Ulumuddin. Mungkin kalau di dalam perpustakaan kita belum punya buku Ihya Ulumuddin, itu kurang mantep kayaknya. Gitu. Karena buku ini penting sekali, mau ngurusin 24 jam dari atas, dari ujung kepala sampai rambut, cuman buat manusia yang menjaga syahwatnya. Urusan perut itu, chapternya itu banyak, masalah mengenai soal perut, soal penyakit dalam perut, dalam hati, seperti itu. Jadi, Ihya Ulumuddin ini betul-betul rujukan, referensi utama untuk kita, sebetulnya. Begitu. Terima kasih semuanya. Oke, baik Bu Ajeng. Bagaimana Bu Ajeng untuk mendapatkan buku Ihya Ulumuddin itu, atau Bu Ajeng mungkin punya? Kalau saya punyanya ada sih, cuman PDF-nya bahasa Arab semua Bu. Biasanya ada buku yang sudah terjemahan, namun artinya kurang lebih agak sesuai sih. Kalau kita ngelihat dari bahasa Arabnya langsung, betul-betul menghayati, tapi ketika sudah melihat terjemahannya kan sudah beda bahasa, jadinya sebenarnya kurang lebih sama sih sebenarnya. Iya, baik Bu Ajeng. Mungkin nanti kalau misalnya ada buku terjemahannya bisa di-share, bisa di-share. Insya Allah. Mungkin sambil kan mungkin dari ujung kaki sampai
kepala itu pasti ada tiap detail-detailnya yang Betul, ini Bu. badan amanah dari Allah yang harus kita jaga. Iya, betul, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau berbagi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oh, itu Bila. Ibu Ana. Bu Ana Boro. Oh iya, baik Bu Ana. Ya, Bu Ana. Oke, silakan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam, Bu Ana. Dan bahwa orang yang terkena wabah itu termasuk orang yang mati syahid. Betul. Berarti yang sekarang yang terjadi pandemi ini tentang COVID-19, jadi insya Allah orang-orang yang meninggal karena wabah ini insya Allah mati syahid ya. Amin, insya Allah. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ana. Terima kasih banyak. Penyakit taun namanya. Kalau di dalam beberapa hadis, dikutip dalam beberapa hadis, yang akhirnya kalau bahasa saya dipretelin ya Bu. Misalnya ada sebuah hadis di dalam buku Ihya Ulumuddin, ini dipretelin satu-satu nih. Oh, penyakit taun ini begini. Oh, penyakit hati ini begini. Penyakit perut ini begini. Seperti itu. Kalau taun itu namanya penyakit wabah. Memang seperti pandemis sekarang ini. Namanya di beberapa buku penyakit taun. Ya. Baik, Bu Ana. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau mungkin sharing atau berbagi lagi? Mengingatkan kembali ya Bapak Ibu bagi yang belum mengisi presensi hari ini, silahkan monggo linknya ada di chat, di room chat. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, Bu Ajeng bisa kasih Bodro. kesimpulan akhir Bu Ajeng mungkin, atau sedikit saran lagi untuk menutup presentasi hari ini. Silahkan Bu Ajeng. Ya, baik. Iya, terima kasih Bodro. Kesimpulannya di sini ketika kita memasuki bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, alangkah baiknya selain kita menjaga makanan, kita mampu itu dalam arti kita mampu mengupayakan yang terbaik. Ketika amalan yang baik itu tidak dipaksakan, memang amalan-amalan yang baik itu harus dipaksa. Ketika kita lelah, letih, udah nggak ada tenaga untuk mengerjakan amalan-amalan itu, untuk misalnya sholat duha ataupun tadarus yang agak sedikit lebih lama, lebih panjang, kita baca Quran lebih banyak, itu memang rasanya terlalu letih. Namun ada baiknya kita memaksakan. Ketika kita tidak memaksa, kita tidak akan tahu, kita tidak akan mampu untuk mengupayakan diri kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita tidak akan melihat Al-Quran lagi, tidak mampu membuka Al-Quran lagi, seperti itu. Jadi memang betul-betul amalan yang baik harus kita paksakan. Di bulan Ramadan ini, selain meningkatkan kualitas diri, dan jangan lupa kita perlu tahu, kalau bisa kita membaca, mengulik sedikit buku-buku Islam yang sebetulnya sudah membahas tuntas tentang manusia loh, hanya seonggok daging seperti itu, tapi dibahas tuntas sama Rasulullah, dikupas di dalam salah satu buku yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin ini, punyanya Imam Ghazali. Ini Masya Allah luar biasa, kita paling tidak pernah membaca buku ini, karena ini memang buku yang sangat terkenal dari zaman Rasulullah di abad ke-7 sampai sekarang. Ini rujukan utama para sufi itu untuk pengolahan hati. Jadi memang Imam Ghazali ini, sedikit untuk Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sangat luar biasa. Dulunya beliau itu bukan seorang sufi. Sufi itu orang-orang yang dekat dengan Allah paling tidak. Kalau yang bisa saya sampaikan. Imam Ghazali ini dulunya adalah seorang teolog. Sebelum dia menjadi seorang teolog, dia membahas tentang Islam, tapi dengan juga dia filosof. Dia juga filosof, sebelum filosof dia teolog. Akhirnya dia memutuskan, saya tidak butuh ilmu duniawi lagi, karena udah cukup buat saya pelajarin ilmu duniawi. Sekarang waktunya saya untuk berdekatan kepada Allah.
dia bertransformasi menjadi seorang sufi. Lalu dia tulis buku Ihya Ulumuddin ini, perihal tentang dunia keislaman saja. Jadi insya Allah kita di bulan Ramadan ini harus lebih produktif lagi untuk membahas tentang seputar Islam dan bagaimana kita meningkatkan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Bu Hodroh. Baik Bu Ajeng, Masya Allah. Saya juga jadi ikut belajar banyak Sama-sama pagi Bu, hari saya ini. juga belajar di sini Bu. Sama-sama, insya Allah kita di sini komunitas yang baik-baik, orang baik yang akan diperbaiki Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga atas kesediaannya mengikuti acara hari ini atau ikut bergabung di room hari ini. Masya Allah. Sebenarnya pada hari ini kita bertiga ini masih belajar. Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin barangkali ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan mungkin nanti di sesi hari apa? Hari Kamis ya kalau tidak salah, ada sesi Bu Ajeng kembali nanti di YouTube. Nanti linknya akan di-share. Ini nanti akan ada kelanjutannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin kita sama-sama belajar dan kita ikut sharing dari Bu Ajeng. Oke, baik, mungkin langsung saja terima kasih. Saya tutup dan saya akan kembalikan kepada Bu Anggit selaku host. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Silakan Bu Anggit. Ya, terima kasih Bu Hodroh, terima kasih Bu Ajeng. Luar biasa sekali materi hari ini. Kita jadi banyak tahu tentang hal-hal yang memang seharusnya dilakukan, seharusnya dihindari. Kemudian banyak ilmu tentang bagaimana cara makan harus pelan-pelan, tidak buru-buru. Kemudian apa saja asupan makanan yang harus kita makan selama kita bulan puasa dan seterusnya. Bu Ajeng, materinya sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mungkin untuk Ibu Wiwi atau Ibu Sugi mungkin ada yang mau ditambahkan atau Ibu Mary. Ya, terima kasih Bu Anggit. Kalau dari saya, kita sama-sama belajar. Ternyata kelompok hari ini tampil lebih baik, keren, stop, selamat semuanya. Mungkin kita persilakan pada Ibu Instruktur, Bu Sugi, ada Bu Wiwi, ya. Untuk memberikan review atau sesuatu untuk penampilan perdana hari ini. Silakan Bu Sugi atau Bu Wiwi. Silakan Bu. Siapa dulu ini, Bu Sugi kah atau saya? Boleh Bu Wiwi dulu, Bu Wiwi. Baik Bu Mary, terima kasih untuk kesempatannya. Gak bisa berkata-kata ya, keren banget. Selamat saja untuk Bu Ajeng, Bu Hodroh, dan Bu Anggit. Ya, juga untuk peserta-peserta yang lain di awal bulan puasa ini kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, tetap menuntut ilmu, tidak bermalas-malasan. Sedikit dari saya, pohon beringin daunnya lebat, batang besi mudah berkarat. Untuk peserta Siti yang hebat, selamat berpuasa, semoga kuat. Terima kasih. Makasih Bu Wiwi. Silahkan berikutnya Bu Sugi. Boleh Bu kata-katanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa dilakukan diseminasi. Sangat baik sekali, top banget, atau TOPBGT top banget ya. Jadi alhamdulillah bisa mendeseminasikan ilmu-ilmu yang dimiliki dan semoga barokah dalam deseminasi ilmunya apabila dimanfaatkan. Selanjutnya dari saya, jalan-jalan ke sekolah, jangan lupa memakai batik. Tips dari arah Rasulullah, semoga ibadah kita menjadi yang terbaik. Amin. Ya, terima kasih dan sukses selalu dan jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anggit, mungkin yang terakhir, saya persilakan Pak Kardi. Pak Kardi, silakan Pak. Ya Pak, silakan.
Wah, ada Pak Muhsin juga nih. Makasih Pak Muhsin udah bergabung. Assalamualaikum. Iya Pak, silakan. Oh, Ini silakan. ya, saya sih ngeliatnya bagus ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Ajeng. Materinya singkat padat. Bu Hodroh juga sudah membuka dengan jelas. Masuk ke Bu Anggit. Hari ini rumah sama dengan Bu Sugi ya. TOP BGT deh. Masya Allah, Yeay. terima kasih. Keren. Iya. Alhamdulillah. Kita tunggu ya teman-teman. Sesi hari ini kebetulan yang sesi 2 dan 3-nya belum ada. Mungkin sedang proses ya. Jadi kalau hari ini tidak ada perubahan, berarti kita hanya tampil di sesi pertama hari ini. Lalu kita kembali hari Senin ya Bapak Ibu. Hari Senin sesinya pun penuh ya. Oke Bu Anggit silahkan. Oke, Bu Mary, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan kepada kami. Semoga materi yang kami sampaikan di hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, karena ini adalah presentasi perdana ya di hari ini. Dan bersama teman-teman juga banyak segala keterbatasan, tapi Alhamdulillah semua jaringan, kemudian video, audio, dan lain sebagainya, Alhamdulillah hari ini lancar, jadi tidak ada kendala apapun. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya, Bu Hodro, Bu Ajeng, terima kasih. Irma, Terima kasih, Bu. Iya, Bu Irma, terima kasih. Bu Afi, Bu Terima Afri kasih, juga, Bu terima Irma, kasih Bu Pak Afri. Anko, terima kasih. Oke, selamat ya. Terima kasih, Bu Sugi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Mary, Bu wabarakatuh. Anggi, Iya, Pak. itu barangkali setelah ini kan kosong ya, itu Bu Afi barangkali mau nyoba, jadi katanya cara membuka share screen, barangkali silakan Bu Afi biar bisa coba di sini. Iya, Bu Afi, boleh Biar dicoba. ditutup. Mungkin Bu Anggi bisa bolanya ditaruh ke Bu Iya. Pak Afi Anto ya. hari ini, Bu Irma hari ini nggak ada sesi kan ya, jadi kita kembalinya hari Senin ya. Ya, Bu Afi silakan. Bolanya sudah saya pindah. Ada Bu Mary. Alhamdulillah Ya. Senin udah penuh ya Bu Mary ya. Senin penuh, Senin Mana dong caranya? Bagus Bu. Ya Bu Afi silakan Bu, di share screen Bu. Nanti boleh latihan lempar-lempar bola juga. Saya gaptek nih. Terus gimana Bu? Bola. Gimana Bu Afi? Bisa? Bisa klik di yang share bagian atas atau di yang dekat kamera ada tanda panah atas itu juga bisa Bu Afi. Itu loh. Hari ini koneksinya Bentar. lancar ya. Kayaknya kalau pagi-pagi lancar deh Bu Mary. Iya, saya biasanya kan seringnya sore. Kalau sore kayak sinyalnya udah mau pergi-pergi kemana gitu. Bu Mary. Ya. Teman-teman, saya izin live duluan ya. Ini kebetulan lagi di rumah sakit. Mau berobat ayah. Ayah biasa kakinya suka luka diabetes, jadi berobat ya. Thank you ya Bu. Terima kasih, Bu Irma. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil nunggu Bu Afi, jangan lupa ya hari Senin ada tausiah. Ya Bu. Ya. Itu ada Selasa sama Kamis Pak, 2 kali maksudnya. Gimana tadi Pak Anto? Ya nanti aja, nanti nggak surprise dong materinya. Mungkin share-nya share yang lain aja Bu Afi. Share yang lain aja Bu. Nggak perlu presentasi yang buat besok Bu. Apa aja. Ya, share aja cara share-nya apa gitu. Share file yang lain mungkin. Itu Amalia Ramadan Bu Mary, jadi hari Senin itu Pak Endang, Selasanya Bu Oh iya Ajeng. nih, saya masih ada Bu Ajeng nggak di sini? Oh ya masih ada. Apa namanya? Kalau Amalia itu, jadi anak-anak nanti ngisi di apa gitu Pak, Bu?
ada apa Agendanya. namanya? Ada checklistnya ya. Soalnya saya Iya, di SD ini baru mulai tadi malam kan Haidar SD ya. Jadi betul. ibadah amaliyahnya itu mereka ngisinya menggunakan Google Form. Jadi tiap hari Bu diisi. Jadi kerekap situ gitu. Nah, saya mau nanya kemarin kayaknya di SMA belum dibicarakan itu apa berupa tabel-tabel yang dibuat kayak Pak Husen kemarin ya. Karena menurut saya kalau pakai Google Form kan lebih apa ya terrecord dengan baik dan memang lifetime gitu ya. Maksudnya nanti mungkin wali kelas tiap hari ngisinya gitu dikasih. Kalau SD mereka tiap jam 8 malam linknya dikirim per hari ngisinya. Jadi anak-anak memang mengisi sendiri tadarus apa gitu ya. Kalau di SD kan sederhana berapa baris membaca apa namanya ngajinya gitu ya. Terus hari ini sholatnya lengkap apa enggak, jam berapa kayak gitu Bu Ajeng. Jadi recordnya lebih ini ya kali ya dibandingkan kalau misalnya nanti harus di checklist wali kelas atau apa gitu Bu. Oh iya, mungkin nanti saya bicarakan ke Pandang supaya kalau semisal pakai Google Form ini seperti apa gitu Bu ya. Kalau